Di beberapa survei namanya cukup tinggi berpasangan dengan Pak AHY, bagaimana nih Pak? Ya kalau saya kan masih ngurusin Jakarta. Itu teman-teman survei yang bikin. Saya komentar apa-apa dulu dah. Pokoknya yang penting sekarang Jakartanya pekerjaannya bisa tuntas, tanggung jawabnya selesai dengan baik. Itu dulu. Untuk diperhitungkan untuk bertanding di Pilpres tentu saja. Tinggal bagaimana misalnya keduanya ini melakukan kerja-kerja politik yang terukur, mencari dukungan partai politik, meningkatkan elektabilitas. Tentu saja semuanya ini diupayakan supaya keduanya sangat mudah untuk bisa dipasangkan. Tentunya tidak kemudian memudarkan semangat persahabatan. Dan tentunya kita selalu mendoakan semoga Gubernur Anies Baswedan sukses dalam memimpin DKI Jakarta. Memimpin masyarakat yang begitu dinamis. Bahwa ketika tujuan kita sama, ketika cita-cita kita sama, maka kita selalu bisa bekerja bersama dengan baik. Itu kita pegang. Dan saya ingin garis bawahi pentingnya di sini bahwa di dalam proses politik akan selalu ada diskusi, dialog, pertukaran pandangan, dan itu adalah tanda kebersamaan. Anies AHY ya. Jadi di Saiful Mujani Research and Consulting mereka unggul, dan rupanya ini membuat kalangan Demokrat merasa himung ya, kalau orang Banjar bilang. Saya tahunya dari istri saya, himung itu apa, melambung ya, melambung tinggi gitu ya. Seperti disampaikan, saya akan tuntaskan Jakarta. Hari ini masih fokus Jakarta. Jadi teruskan dulu sampai Jakarta. Setelah Jakarta selesai, baru kita pikirkan berikutnya apa. Yang berikutnya Pilpres atau apa itu Pak? Yang berikutnya itu yang ditentukan Pilpres atau apa? Selesai. Kalau sekarang aku sih nyambut gawe Mas. Peluang dengan AHY seperti apa Pak Anies? Tiketnya apakah kita bisa dapatkan? Nah, dapatkannya dengan cara melalui tadi koalisi. Ya, melalui koalisi tentunya saat ini kami sedang membangun komunikasi dengan semua pihak, tapi tidak dalam konteks capres sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa segera lepas dari pandemi dan ekonomi segera pulih, sehingga kita bisa fokus nih nanti terkait dengan pemilu 2024. Kalau pandemi sudah semakin reda, ekonomi sudah semakin baik, nah ini akan tentu akan lebih memudahkan kita untuk fokus ke pemilu 2024. Dalam proses politik tidak ada musuh, yang ada lawan, dan semua adalah teman. Semua adalah teman, tidak ada yang bukan teman. Ketika kita mendengar kritik, maka sesungguhnya kita sedang bertukar pikiran. Anies AHY selalu unggul, namun persentasenya tak berbeda jauh dengan pasangan lain. Tumben ya SMRC memenangkan Anies. Survei simulasi pasangan Capres-Cawapres itu digelar SMRC pada 13-20 Maret 2022 melalui wawancara tatap muka kepada masyarakat berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel survei kali ini sebanyak 1.220 responden dengan 1.027 responden yang dianalisis. Menuju jalan panjang 2024 yang akan datang ya, karena memang Anies Baswedan ini merupakan salah satu orang yang kemudian masuk dalam 3 besar survei. Alhamdulillah 4 tahun ini, 5 tahun, saya sudah masuk 5 tahun, ini 6 bulan lagi pensiun. Nggak ada perpanjangan soalnya Mas. Iya. Semua berharap semua kota jangan mengulangi kesalahan Jakarta. Jakarta selama berdekade-dekade, jadi bukan bertahun-tahun ya. Kalau bertahun-tahun itu nyalahkan seseorang, oke? Berdekade-dekade, oke? Hari ini sensitif soalnya. Kemudian Anies yang secara silih berganti memang selalu menempati posisi strategis 3 besar dalam survei-survei. Jadi wajar kalau kemudian setiap kunjungan Anies Baswedan ke berbagai tempat itu mendapatkan sambutan yang cukup meriah, teriakan presiden, teriakan capres, dan seterusnya dan seterusnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menanggapi hasil simulasi pilihan pada 3 pasangan oleh Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Salah satunya mengenai survei duetnya dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, AHY menilai keinginan masyarakat terhadap pasangan bakal calon presiden atau wakil presiden masih sangat dinamis. Terlebih, nantinya juga bergantung pada ikhtiar dari masing-masing partai politik. Sekarang masih tahun 2022,
ke depan rasanya akan dinamis lagi. Karena berbicara politik 2024 pada akhirnya juga akan ada ikhtiar dari masing-masing partai politik dan masing-masing tokoh, kata AHY. Diketahui, hasil survei SMRC bulan Maret mengungkap jika duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan AHY berpeluang menang pada Pilpres 2024, Partai Demokrat memandang ada peluang untuk menjodohkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam pemilu 2024 di pertarungan pemilihan presiden nanti. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaki Mahendra Putra memandang, duet pasangan Anies AHY sangat terbuka. Meski demikian, duet Putra Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, ini dengan tokoh lain juga sama terbuka. Apakah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024? Tentunya kemungkinan ini sangatlah terbuka. Seperti halnya kemungkinan AHY berpasangan dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, kata Herzaki, Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022. Menurut dia, banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan AHY maju bersama dengan Anies di pemilu 2024. Bahkan, kedua tokoh ini merupakan kawan lama, teman berdiskusi dan berdialektika. Diketahui, pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono mendapat dukungan tertinggi dalam simulasi pasangan Pilpres dari survei SMRC. Duet Anies AHY unggul tipis dari simulasi pasangan Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto. Hasilnya, Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh dukungan 29,8%, Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto 28,5%, dan Prabowo Subianto Puan Maharani 27,5%. Bahkan jauh sebelum terjun ke politik, membahas permasalahan-permasalahan terkini bangsa, dan visi Indonesia ke depan, ada chemistry yang sangat baik di antara keduanya, jelas Herzaki. Namun, Herzaki mengatakan, diskusi dan upaya terkait Pilpres 2024 masih sangatlah cair. Kata dia, saat ini bagi AHY dan Demokrat lebih prioritas menjalin komunikasi dengan berbagai elemen bangsa dan tokoh-tokoh nasional untuk menanggulangi pandemi dan memulihkan ekonomi nasional. Apalagi, penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sangatlah tergantung dinamika koalisi parpol yang akan terbentuk untuk Pilpres 2024. Persyaratan ambang batas presiden 20% membuat parpol-parpol harus berkoalisi untuk mengusung capres dan cawapres, kata Herzaki. Dia menuturkan, pembicaraan capres-cawapres tidak hanya mempertimbangkan hasil survei, melainkan kesepakatan seluruh parpol anggota koalisi mengenai indikator-indikator calon pemimpin bangsa terbaik yang akan diusung di Pilpres 2024. Bahkan, Herzaki menyebut AHY akan membicarakan masalah ini di waktu yang tepat. Namun, bukan dalam waktu dekat. Dan, bagi ketum kami, AHY, ada saatnya nanti kita membahas mengenai ini, bukan saat ini, kata dia. Duet Anies AHY unggul tipis dari simulasi pasangan Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto. Masih dalam simulasi tiga pasangan itu, jika Airlangga menjadi capresnya Ganjar maka dukungan yang didapat menjadi menurun, beda halnya jika Airlangga yang menjadi wakilnya Ganjar. Dalam simulasi Airlangga capres, Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono mendapat dukungan 32,3%, Prabowo Subianto Puan Maharani 29,0%, Airlangga Hartarto Ganjar Pranowo 22,6%. Jika Ganjar yang menjadi calon presiden dan Airlangga yang menjadi wakilnya dukungannya jauh lebih baik, dan relatif masih berimbang dengan Anies AHY maupun Prabowo Puan, kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam paparan surveinya.